Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Miss Dewan. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba menyampaikan materi lanjutan KD.2, yaitu besaran satuan dan pengukuran. Berikut adalah peta konsep yang akan kita pelajari di materi ini. Menyangkut tentang besaran fisika, satuan, alat ukur, dimensi, dan juga mengenai angka penting. Langsung saja kita akan masuk ke materi berikut ini. Saran dalam fisika ini. Seringkali dalam kehidupan sehari-hari kita butuh menyimbolkan suatu ukuran menjadi suatu besaran ataupun satuan. Misalnya, kamu diminta ibu kamu untuk membeli 1 kilogram tepung. Misalnya 1 kilogram tepung. Nah, satu itu adalah besaran, kilogram itu adalah satuannya. Terus kenapa 1 kilogram itu segitu? Beratnya ya segitu. Kenapa 1 kilogram di manum tempatnya itu sama? Karena itu sudah distandarisasi. Nah, sebelum ada standarisasi seperti demikian, dahulu yang namanya besaran itu macam-macam sekali. Yang namanya besaran panjang saja contohnya di sini ya. Itu ada 1 depa. Itu jarak rentangan tangan dari seorang. Kemudian lagi ada 1 jengkal, yaitu jarak dari ibu jari sampai ke jari kelingking. Nah, kalau kita menggunakan ukuran 1 depa ataupun 1 jengkal, antara satu orang dengan orang yang lain pasti berbeda-beda. Tapi ini sudah termasuk dengan besaran, yaitu besaran panjang. Kalau anaknya masih kecil, mungkin ukurannya nggak terlalu panjang. Kalau orangnya sudah besar, apalagi yang tinggi badannya lebih dari 1,8 meter, mungkin 1 depannya itu cukup panjang. Begitupun dengan jengkalnya. Artinya ketika kita menggunakan besaran tersebut, masing-masing orang mempunyai panjang yang berbeda. Maka dari itu, dalam fisika kita perlu melakukan standarisasi satuan panjang. Jadilah kemudian itu meter, kilometer, inci, feet, dan seterusnya. Jadi apa itu besaran dalam fisika? Dalam definisi ilmu fisika, besaran didefinisikan sebagai sesuatu yang dapat diukur atau ditentukan dan dapat dinyatakan dengan angka. Dapat kita kuantitatifkan. Jadi untuk menyatakan besaran, kita harus menyatakannya dengan angka-angka. 1 kilogram, 2 meter, 3 sekon, nah dan seterusnya itu harus kita nyatakan dengan angka. Contoh lain besaran dalam fisika yaitu panjang, massa, berat, dan kecepatan itu semuanya termasuk dalam besaran-besaran yang ada di dalam fisika. Ada nggak besaran yang umum kita jumpai tapi sebenarnya tidak termasuk ke dalam besaran fisika? Ya kayak misalnya tingkat kekenyangan, nah itu bukan termasuk besaran fisika. Terus kemudian apa lagi ya? Berapa motivasi kamu mengerjakan soal fisika? Nah, itu bisa saja kita kuantitatifkan tetapi tidak termasuk dalam besaran fisika. Nah, besaran fisika kira-kira ada apa saja ini? Mari kita bahas ya. Contohnya tadi ini ya. Massa tepung itu 2 kilogram. 2 itu adalah besarannya, kilogram adalah satuannya. Panjang meja itu 8 jengkal. 8 itu besarannya, jengkal itu adalah satuannya. Ini adalah definisi besaran dan satuan yang bersifat umum. Kalau yang 2 kilogram ini besaran fisika, kalau 8 jengkal ini besaran satuan yang bersifat umum. Ya, belum distandarisasi karena satuan jengkal tadi kita bahas memiliki ukuran yang berbeda-beda. Nah, besaran dalam fisika itu sebenarnya bisa kita kelompokkan ke dalam dua besaran utama, yaitu besaran pokok dan besaran satuan. Besaran pokok satuannya telah ditentukan terlebih dahulu dan tidak dapat diturunkan dari besaran-besaran lain. Jadi ini besaran yang paling pokok, yang paling dasar, yang paling basic lah. Kita bahas ada 9 besaran di sini, yaitu panjang, lambang besaran L, ada dimensinya juga. Panjang itu satuannya meter dan lambang satuannya adalah M.
Ini besaran-besaran ini sudah distandarisasi berdasarkan satuan-satuannya. Panjang pasti satuannya meter. Kalau satuannya jengkal, depak itu bukan besaran pokok. Itu bukan termasuk yang tidak distandarisasi secara fisika. Kalau massa ya pasti kilogram. Kalau waktu ya sekon. Bukan menit, bukan jam, bukan hari, tapi sekon atau detik. Watt arus listrik ya ampere. Suhu Kelvin ya, ingat di sini Kelvin, bukan Celsius, bukan Reaumur, bukan Fahrenheit, tapi Kelvin. Kenapa Kelvin? Karena suhu satuan Kelvin itu hampir dekat sekali dengan air, patokannya itu air. 0 Kelvin itu sama dengan suhu minimum yang mampu dicapai oleh air, yaitu negatif 273 derajat Celcius. Itu suhu terendah yang diklaim mampu diciptakan di bumi. Kurang dari itu, kabarnya belum bisa sih orang itu hasilkan suhu lebih rendah daripada itu. Atau 0 Kelvin ya. Min 273 derajat Celcius atau 0 Kelvin. Makanya Kelvin dijadikan sebagai patokan. Ada intensitas cahaya satuannya kandela, jumlah zat satuannya mol, sudut datar dan sudut ruang. Ini perhatikan, dua besaran ini, sudut datar dan sudut ruang, tidak mempunyai dimensi. Nanti kita akan bahas seberapa pentingnya dimensi itu ya. Tapi sebelum itu silakan coba kalian amati kolom lambang besaran pokok dan kolom lambang satuan. Sekilas dari kedua kolom tersebut ada beberapa simbol yang serupa. Contoh, di kolom lambang besaran pokok ada simbol M untuk massa. Tapi di lambang satuan ada simbol M untuk meter. Nah, ini perlu diperhatikan. Kedua lambang tersebut mempunyai makna yang berbeda. Maka dari itu harus betul-betul kita cermati bahwa kedua simbol itu berada di posisi yang berbeda. Jika simbol M kita tempatkan pada besaran pokok, maka M itu artinya massa. Jika M kita posisikan sebagai sebuah satuan, maka itu artinya meter ya. Tolong dicermati ya. Begitupun dengan S, sekon. Kalau S itu pada satuan, itu artinya sekon. Kalau S pada besaran pokok, itu nanti bisa termasuk besaran panjang, space. Jadi besaran panjang itu mempunyai lambang yang sangat banyak. Length, ada D, distance, ada S, space, kadang ada R juga, jari-jari, kadang ada P, ada T, ada H, macam-macam sekali. Lambang besaran pokok panjang itu ada banyak. Jadi kamu harus bisa memahami simbol ini digunakan sebagai lambang besaran pokok atau lambang satuan. Meskipun mempunyai simbol yang sama tetapi maknanya berbeda-beda. Ya. Kemudian tadi saya lanjut lagi untuk sudut datar dan sudut ruang, keduanya tidak mempunyai dimensi. Besaran pokok di dalam fisika hanya ada 9. Ingat, hanya ada 9 besaran pokok di fisika. Ini adalah besaran yang paling dasar, paling pangkal, paling basic. Kalau kita bisa amati, dimensinya itu hanya ada satu karakter saja di situ. Untuk besaran panjang sampai dengan jumlah zat. Kalau dimensinya hanya ada satu karakter, itu artinya besaran tersebut termasuk ke dalam besaran pokok. Berikutnya ada lagi yang namanya besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok nih. Contohnya ada luas. Luas itu adalah panjang kali lebar. Panjang itu besaran panjang, lebar itu juga besaran panjang. Dimensinya panjang adalah L atau length. Maka dari itu dimensinya adalah L kuadrat. Satuannya meter kuadrat. Volume itu kita dapatkan dari panjang kali lebar kali tinggi. Panjang besaran panjang, lebar besaran panjang, tinggi juga besaran panjang. Masing-masing dimensinya L, jadikan L pangkatkan 3.
Satuannya meter pangkat 3 atau meter kubik. Massa jenis rumusnya adalah massa per volume. Massa itu adalah memiliki dimensi M ya. Volume itu tadi sudah kita sebutkan di atas adalah besaran panjang kali besaran panjang kali besaran panjang. Sehingga dimensinya menjadi ml pangkat min 3. Kenapa L-nya pangkat min 3? Karena posisinya pertama di penyebut per L. Supaya L-nya itu naik ke atas berposisi sebagai pembilang, maka pangkatnya perlu kita jadikan min. Satuannya menjadi massa satuannya kilogram, L panjang satuannya meter, sehingga satuan dari massa jenis adalah kilogram meter pangkat min, dan seterusnya sampai ke bawah. Nah, kalau kita cermati pada dimensi besaran turunan, dimensinya itu terdiri lebih dari satu karakter. Contohnya L kuadrat berarti L-nya ada 2, L pangkat 3 berarti L-nya ada 3. Nah, kalau dimensinya ada lebih dari satu karakter, maka bisa kita masukkan bahwa besaran tersebut termasuk ke dalam besaran turunan. Besaran turunan itu diturunkan dari besaran-besaran pokok. Dari 7 tadi ya, dari 7 besaran pokok tadi yang tidak mengandung, yang mempunyai dimensi. Kalau sudut datar dan sudut ruang tadi tidak mempunyai dimensi. Dan itu tidak diturunkan ke besaran turunan yang lain. Jadi hanya 7 besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Besaran pokoknya hanya ada 7 tadi, panjang sampai dengan jumlah zat. Di sini ada tambahan massa jenis, kecepatan, percepatan, gaya, usaha atau energi juga termasuk ke dalam besaran turunan. Oke ya. Ciri khasnya dimensinya lebih dari satu karakter. Nah, kemudian selain dari asalnya, jadi kita mengklasifikasikan besaran fisika dari asalnya adalah besaran pokok dan besaran turunan. Sekarang besaran fisika juga bisa saya klasifikasikan lagi berdasarkan nilai dan arahnya. Kita mendapatkan ada besaran skalar dan juga ada besaran vektor ya. Berdasarkan nilai dan arah, besaran fisika dapat kita kelompokkan menjadi 2 jenis besaran, yaitu besaran skalar merupakan besaran fisika yang hanya mempunyai nilai saja. Dan besaran vektor selain mempunyai nilai, besaran ini juga memiliki arah. Bagaimana maksudnya? Mari kita simak gambar berikut ya. Misalnya saya awalnya berada di posisi A. Kemudian saya jalan ke utara sejauh 40 meter sampai di posisi B. Kemudian saya jalan ke arah timur 40 meter sampai ke posisi C, dan saya jalan ke arah selatan 40 meter sampai dengan posisi D. Contoh besaran skalar dalam kasus ini adalah jarak. Contoh besaran skalar pada kasus ini adalah jarak. Jarak yang saya tempuh dari posisi A sampai dengan posisi D maka adalah panjang lintasan yang saya lewati, yaitu dari A ke B 40 meter, B ke C 40 meter, dan C ke D 40 meter. Sehingga total jarak yang saya tempuh atau panjang lintasan yang saya tempuh nilai 40 tambah 40 tambah 40 sama dengan 120 meter. Nah, ini adalah besaran skalar. Jadi mau ke utara, timur, barat, selatan itu nggak penting. Itu harus dijumlahkan semuanya. Karena besaran skalar hanya punya nilai saja, tapi dia tidak punya arah. Ya, arah itu nggak penting, semuanya dijumlahkan. Berbeda dengan perpindahan. Kalau misalnya pertanyaannya berapakah perpindahan saya dari posisi A sampai ke posisi D, adalah garis putus-putus berwarna biru tadi itu. Tarikan garis lurus
posisi akhir dikurangi posisi awal. Posisi akhirnya saya di D, posisi awalnya saya di A. Meskipun saya udah mutar-mutar ke sana kemari, yang penting adalah posisi akhir saya terhadap posisi awal saya. Itu yang namanya perpindahan. Jadi perpindahan itu hanya mempertimbangkan posisi akhir ke posisi awal. Perpindahan saya pada kasus gambar di samping adalah hanya 40 meter ke arah timur ya. Saya ke arah timur 40 meter. Nah, perpindahan ini adalah contoh dari besaran vektor. Contoh dari besaran vektor. Yang paling penting dari besaran vektor ini pada kasus perpindahan adalah posisi akhirnya di mana dan posisi awalnya di mana. Kalau jarak tadi itu nggak penting, posisi awal, posisi akhir nggak penting. Pokoknya panjang lintasan yang dia tempuh itulah jaraknya. Jadi kalau di perpindahan misalnya gini, kalau ternyata posisi akhir kita itu sama dengan posisi awal, dalam arti ketika di posisi D saya kembali lagi ke posisi A, artinya saya nggak melakukan perpindahan. Karena sama, posisi akhir dan posisi awal saya itu sama. Ya, saya dianggap tidak melakukan perpindahan. Nah, ini sedikit contoh gambaran perbedaan antara besaran skalar dan besaran vektor ya.